Halo rekan-rekan, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fadia Oktaviani dari KM 201. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Marketing Communication dari dosen pengampu saya yaitu Ibu Dian Meta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Digital Marketing Communication dengan judul Analisis Strategi Digital Marketing Communication Holywings Group. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Holywings Group membangun komunikasi pemasaran melalui kanal digital, bagaimana perjalanan konsumennya, kemudian strategi apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat hubungan antar konsumen dengan brand. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan alasan saya memilih Holywings sebagai objek analisis. Saya memilih Holywings bukan hanya karena brand ini memiliki aktivitas digital yang cukup menarik untuk dianalisis, tetapi juga karena saya sendiri bekerja di Holywings. Nah, dengan bekerja secara langsung di lingkungan Holywings, saya memiliki pengalaman dan pengamatan langsung mengenai bagaimana konsumen berinteraksi dengan brand, bagaimana sebuah outlet memberikan pengalaman kepada pelanggan, serta bagaimana event, pelayanan, suasana venue, dan aktivitas digital dapat saling berhubungan. Menurut saya, pengalaman tersebut menjadi nilai tambah dalam melakukan analisis. Karena saya tidak hanya melihat Holywings dari sisi komunikasi digital sebagai konsumen atau dari media sosial saja, tetapi juga memiliki perspektif dari sisi internal sebagai seseorang yang bekerja di dalam brand tersebut. Namun dalam tugas ini saya tetap berusaha melihat Holywings secara objektif berdasarkan konsep dan teori digital marketing communication, bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Begitu. Saya memilih Holywings juga karena brand ini memiliki karakter yang cukup kuat sebagai F&B and Style Entertainment Group dengan berbagai konsep seperti live bar, beach club, nightclub, dining, sport, dan entertainment lainnya. Karena itu, menurut saya, Holywings merupakan objek yang menarik untuk melihat bagaimana komunikasi digital dapat digunakan, bukan hanya untuk menjual produk, tetapi juga untuk menjual sebuah experience atau pengalaman. Baik, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan kondisi awal atau current state marketing communication dari Holywings Group. Nah, berdasarkan kanal resmi Holywings Group, Holywings itu memposisikan dirinya sebagai grup F&B dan lifestyle entertainment dengan ekosistem multi-brand. Artinya, Holywings tidak hanya menawarkan makanan atau minuman, tetapi juga menawarkan berbagai bentuk hiburan dan pengalaman melalui event, musik, venue, dining, dan berbagai konsep brand. Dari sisi digital touchpoint, konsumen dapat berinteraksi dengan brand melalui website, event, reservasi, serta HW apps. Jadi, komunikasi antara brand dan konsumen sebenarnya tidak hanya terjadi melalui media sosial, tetapi juga berlanjut ke berbagai platform digital lainnya. Nah, menurut saya hal ini penting karena dalam digital marketing saat ini, konsumen tidak selalu langsung melakukan pembelian setelah melihat sebuah konten. Mereka bisa melihat konten terlebih dahulu, mencari informasi, membandingkan pilihan, kemudian baru melakukan reservasi atau kunjungan. Selanjutnya adalah target audience, value proposition, dan tone of voice. Nah, target audience utama Holywings adalah konsumen muda dan dewasa yang mencari hiburan, musik, dining, dan pengalaman sosial. Value proposition yang ditawarkan ini adalah pengalaman lifestyle entertainment yang menggabungkan tempat, musik, event, dining, dan berbagai konsep brand. Sedangkan tone of voice yang dapat diamati adalah energetic, youthful, entertainment oriented, dan event driven. Menurut saya, karakter komunikasi seperti ini cukup relevan dengan karakter audiens yang dituju.
Karena ketika seseorang memilih tempat entertainment, mereka tidak hanya mempertimbangkan produk yang dijual. Mereka juga mempertimbangkan suasana, siapa yang tampil, event apa yang sedang berlangsung, dan bagaimana venue-nya. Dan apakah pengalaman tersebut menarik untuk dibagikan kepada orang lain. Gitu. Jadi komunikasi digital Holywings sebenarnya memiliki peran untuk membangun ekspektasi konsumen sebelum mereka datang langsung ke venue. Nah, lalu di slide ini saya menampilkan contoh visual Instagram Holywings. Bisa kita lihat bahwa kontennya banyak menonjolkan event, artis, venue, dan pengalaman sosial. Nah, menurut saya visual seperti ini berfungsi untuk menarik perhatian audiens, kemudian mendorong mereka untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai event, dan lokasi, promo, atau bagaimana cara untuk reservasi. Jadi media sosial ini menjadi salah satu pintu awal dalam customer journey Holywings. Begitu. Nah, selanjutnya saya menggunakan model ISAS, yaitu Attention, Interest, Search, Action, dan Share. Pada tahap Attention, konsep outlet, visual, event, artis, dan konten sosial dapat menarik perhatian audiens. Kemudian masuk ke tahap interest. Ketika audiens mulai tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai konsep outlet atau pengalaman yang ditawarkan, setelah itu ada tahap search. Di tahap ini konsumen mulai mencari informasi seperti lokasi, event, jadwal, promo, dan cara melakukan reservasi. Kemudian masuk ke tahap action, yaitu ketika konsumen melakukan reservasi, pembelian, kunjungan, atau menggunakan benefit maupun membership. Tahap terakhir adalah share. Setelah mendapatkan pengalaman, biasanya konsumen ini dapat membagikannya melalui Instagram Story, TikTok, dan review, begitu. Nah, dari keseluruhan customer journey tersebut, saya memilih search dan share sebagai dua tahap yang perlu diperkuat. Pada tahap search, informasi dari media sosial perlu dapat mengarahkan konsumen menuju website atau HW apps. Informasi yang dicari konsumen, kayak misalkan outlet, event, reservasi, promo, dan membership, itu tujuannya untuk mengurangi hambatan atau friction sebelum konsumen mengambil keputusan. Sedangkan pada tahap share, pengalaman konsumen dapat menjadi media organik melalui UGC, story, TikTok, review, dan konten komunitas. Jadi konsumen tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga dapat menjadi amplifier bagi brand. Nah, menurut saya ini merupakan peluang yang besar karena komunikasi dari konsumen kepada konsumen itu seringkali terasa lebih natural dibandingkan komunikasi yang hanya berasal dari brand itu sendiri. Selanjutnya adalah posisi pasar. Nah, industri lifestyle entertainment dapat dikategorikan sebagai red ocean karena terdapat banyak pilihan dengan penawaran yang relatif mirip seperti venue, musik, dining, event, dan nightlife. Persaingan juga dapat terjadi berdasarkan artis, harga, lokasi, dan pengalaman. Jika Holywings hanya bersaing berdasarkan venue atau event, maka akan cukup sulit, saya rasa, untuk menciptakan diferensiasi yang kuat. Karena itu, peluang yang saya tawarkan adalah bergerak menuju konsep Blue Ocean, yaitu dengan membangun ekosistem experience, yang artinya pengalaman konsumen tidak berhenti ketika mereka datang ke venue. Mereka dapat terhubung dengan event, community, loyalty program, konten, dan personalized offers melalui ekosistem digital. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, saya membagi strategi ke dalam beberapa bagian. Nah, pertama adalah sosial media, terutama Instagram dan TikTok. Kontennya dapat berfokus pada event discovery, short form video, kreator atau UGC, serta community content. Kedua adalah konten.
Konten tidak hanya menampilkan promosi, tetapi dapat menggunakan storytelling mengenai pengalaman venue, artis atau event, customer story, dan behind the scene. Ketika adalah search melalui SEO dan SEM dan landing page. Informasi yang diberikan harus menjawab kebutuhan konsumen seperti lokasi, event, reservasi, promo, dan FAQ. Keempat adalah CRM dan HW Apps. Di dalamnya dapat dikembangkan voucher, poin, membership, reservation, dan personalized offer. Jadi setiap channel memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap terhubung dalam satu customer journey. Nah, berdasarkan analisis tersebut, saya mengusulkan sebuah big idea, yaitu how I experience your way. Makna dari big idea ini adalah menggeser persepsi Holy Wings dari sekedar tempat atau venue menjadi sebuah experience dan lifestyle ecosystem. Dengan konsep ini, konsumen dapat mendapatkan pengalaman yang lebih personal. Misalnya, rekomendasi event, outlet, maupun benefit dapat disesuaikan dengan minat dan aktivitas konsumen. Selain itu, terdapat konsep UGC Loop, yaitu konsumen datang, mendapatkan pengalaman, membuat konten, membagikannya, kemudian konten tersebut menarik audiens baru untuk mencari informasi dan akhirnya kembali datang. Alur sederhananya adalah discover, search, reserve, experience, and share. Jadi komunikasi digital ini tidak berhenti pada tahap awareness atau promosi, tetapi juga terus berputar melalui pengalaman konsumen. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan atau KPI. Untuk tahap awareness ini, indikator yang dapat digunakan antara lain adalah reach, video views, impression, dan brand search. Kemudian untuk consideration, indikatornya dapat berupa profile visit, website visit, app visit, dan engagement rate. Untuk tahap action, indikatornya dapat berupa jumlah reservation, voucher redemption, dan membership. Sedangkan pada tahap share, indikator yang dapat digunakan adalah UGC and review. Dengan demikian, keberhasilan strategi tidak hanya diukur berdasarkan jumlah likes atau followers, tetapi juga berdasarkan apakah komunikasi digital mampu mendorong konsumen untuk mencari informasi, melakukan tindakan, dan akhirnya membagikan pengalaman mereka. Nah, sebagai kesimpulan, Holy Wings memiliki beberapa keunggulan, yaitu portofolio, multi-brand, serta integrasi antara event, outlet, reservasi, dan HW Apps. Namun, industri lifestyle entertainment merupakan pasar yang kompetitif atau red ocean. Karena itu, diferensiasi tidak cukup hanya berdasarkan venue, event, artis, atau harga. Holy Wings dapat memperkuat diferensiasinya melalui ekosistem experience dan personalisasi. Kemudian berdasarkan customer journey ISAS, saya melihat bahwa tahap search dan share memiliki peran penting sebagai penghubung antara konten digital dengan pengalaman offline. Karena itu, strategi yang ditawarkan perlu mengintegrasikan sosial media, konten, search, influencer atau creator, UGC serta CRM dan apps secara konsisten. Demikian presentasi saya mengenai analisis strategi digital marketing communication Holy Wings Group. Melalui analisis ini, saya ingin menunjukkan bahwa dalam digital marketing, sebuah brand entertainment tidak hanya perlu membuat konsumen mengetahui sebuah brand, tetapi juga perlu menciptakan perjalanan yang membuat konsumen itu tertarik untuk mencari informasi, melakukan kunjungan, mendapatkan pengalaman, dan akhirnya dengan sukarela membagikan pengalaman tersebut. Dan bagi saya pribadi, memilih Holy Wings sebagai objek analisis juga memberikan pengalaman yang berbeda, karena saya melihat brand ini dari dua perspektif, yaitu sebagai mahasiswa yang menganalisis komunikasi digital secara akademis, juga sebagai seseorang yang bekerja di lingkungan Holy Wings. Tentunya pengalaman tersebut menjadi pembelajaran
bagi saya bahwa komunikasi pemasaran bukan hanya tentang bagaimana sebuah brand berbicara kepada konsumen, tetapi juga bagaimana pengalaman konsumen pada akhirnya menjadi bagian dari komunikasi brand itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian